Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G0024188 dari kelompok B5 dengan aslab Mbak Ziva. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum dengan topik jantung atau core. Oke, di sini saya menggunakan Raul untuk medianya. Yang pertama bisa dipelajari yaitu adalah fungsi dari core sendiri, yaitu jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah supaya darah itu bisa memvaskularisasi semua organ dalam tubuh kita. Nah, kita lanjut ke letak anatomisnya. Jadi jantung itu letaknya berada di mediastinum inferior media, ya, di bagian toraks itu ya. Itu dengan batas-batasnya seperti bagian atas itu batasnya ada di parasternalis dextra, SIC2, jadi di sini. Terus untuk di bawahnya berarti yang kanan bawah itu berada di SIC4 parasternalis dextra. Nah, selanjutnya untuk yang sinistra itu bagian atas letaknya ada di parasternalis SIC2 sinistra, dan untuk yang bagian bawahnya atau bagian apexnya itu berada di SIC5 midclavicularis sinistra. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen-ligamen pada jantung. Yang pertama ada ligamen sternoperikardiaka, itu yang melekat pada sternum. Terus ada juga sifoperikardiaka, itu yang melekat dengan sifoideus. Terus dan juga ada perikardiofrenika, itu yang melekat dengan frenika atau diafragma ya. Terus ada juga yang bagian belakang itu vertebroperikardiaka. Nah, dari tadi kan kayak perikardium gitu ya. Jadi perikardium itu apa? Perikardium itu adalah suatu lapisan yang melapisi jantung, yang fungsinya itu untuk selain menjaga letak, dia itu juga melindungi jantung supaya tidak bergesekan langsung dengan organ-organ lain. Nah, perikardium itu ada yang fibrosum dan juga serosum. Jadi fibrosum itu yang bagian luar, sedangkan yang serosum itu bagian dalam. Nah, di dalam perikardium itu sendiri ada namanya cavum pericardii yang berisi dengan cairan seros, yaitu sebagai pelumas dari pergerakan jantung itu sendiri. Lanjut ke bagian jantung gitu ya. Bagian jantung itu ada 4, atrium kanan kiri, ventricle kanan kiri. Nah, pada ventricle itu utamanya ada struktur namanya musculus papillaris dan juga chorda tendinae, yang fungsinya adalah untuk membuka dan juga menutup katup jantung. Nah, ya. Ini untuk gambaran jantung sendiri ya. Oke. Lanjut, kita ke struktur eksterna. Jadi struktur eksterna dari jantung itu ada, pertama ada apex cordis, ada basis cordis, terus facies sternocostalis, ada juga facies diaphragmatica, dan juga facies pulmonalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu adalah kerangka dari jantung, yang isinya ada trigonum fibrosum, dexter dan juga sinister, dan juga ada dia namanya annulus fibrosum. Ya, itu bagian dari skeleton cordis. Yang dimana skeleton cordis itu juga ada katup-katupnya. Seperti ini skeleton cordis. Nah, untuk valvula-valvulanya itu ada 2, terdiri dari
atrioventricularis dan juga semilunaris. Untuk yang atrioventricularis itu ada valva tricuspidalis dan juga mitralis, dan untuk yang semilunaris itu ada valva pulmonaris dan juga aorta. Kita lanjut ke struktur interna dari jantung. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada atrium dextrum, terus ada yaitu tadi atrium dextrum sinistrum, terus ventricularis dexter dan sinister. Lalu kita lanjut ke vaskularisasi dari jantung. Nah, untuk vaskularisasi dari jantung itu utamanya jantung itu divaskularisasi oleh arteria koronaria, dan juga untuk venanya sendiri itu adalah sinus coronalis ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.